Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Fiqh Tarbiyatil Abna yang disusun oleh Fadilatul Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala. Baik, pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas beberapa permasalahan yang dibawakan oleh beliau, di antaranya peringatan bagi para ayah untuk tidak membiarkan anak-anaknya terjerumus pada kecanduan sepak bola, sampai kemudian mengidolakan klub-klub tertentu, begitu fanatik terhadap klub-klub tertentu, bahkan lebih daripada itu sampai kemudian mengidolakan pemain-pemain bola yang notabene mayoritas di antara mereka adalah orang-orang non-muslim. Demikian juga telah kita jelaskan bahwa orang tua hendaknya membiasakan ketaatan kepada anak-anak mereka sedari dini. Ya, ini merupakan kebiasaan dari para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Mereka berusaha agar anak-anak mereka terbiasa untuk melakukan ketaatan demi ketaatan. Ya, seperti dalam kisahnya Rubai' binti Muawwidh, ketika diwajibkan berpuasa, maka dikatakan oleh Rubai' binti Muawwidh apa yang dilakukan oleh para sahabat, nahnu nasum wa nusawwimu abna'ana as-sighar. Kami berpuasa dan kami pun memerintahkan anak-anak kami yang masih kecil untuk berpuasa. Ini pembahasan kita yang terakhir. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam bab yang baru. Ya ini kata beliau, wala yukallaful abna'u fawqa taqatihim wala yuhadu ilaihim bi amalin la yatahammalunahu. Dan janganlah anak-anak itu dibebani dengan sesuatu yang di luar kemampuan mereka. Dan janganlah mereka diperintahkan untuk melakukan satu amalan yang mereka belum mampu. Ya, yang mereka belum mampu untuk melakukannya. Ya. Fa inna Allah Subhanahu wa ta'ala qala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah membebani suatu jiwa kecuali dengan apa yang dia mampu. Ya, ini kaidah bahwa seseorang itu hendaknya tidak dibebani. Ya, seseorang itu tidaklah dibebani kecuali dengan apa yang dia mampu. Maka ini berlaku juga terhadap anak-anak kita. Kalau memang dia belum mampu untuk melakukan suatu ketaatan, maka jangan dipaksa. Ya, jangan dipaksa. Ya, misalnya anak-anak kita diperintahkan setiap malam untuk apa? Qiyamul lail atau berpuasa. Puasa Daud seperti bapak dan ibunya, misalnya bapak dan ibunya suka puasa Daud, anak-anaknya juga dipaksa untuk seperti itu, ya. Maka yang demikian, kalau memang dia belum mampu untuk melakukannya, maka jangan dipaksa. Ini merupakan suatu kekeliruan, ya. Sebagian orang tua memaksa anaknya untuk melakukan ketaatan yang dia belum mampu. Demikian juga puasa, kalau dia belum mampu untuk puasa, maka jangan dipaksa. Ya, jangan dipaksa. Misalnya masih kecil, ya, masih usia TK, dipaksa untuk puasa penuh satu hari, maka yang demikian kurang tepat. Ya, didorong boleh, kemudian diberi hadiah boleh, tapi jangan sampai ada pemaksaan. Jangan sampai kemudian dia dibebani dengan sesuatu yang pada hakikatnya di luar kemampuannya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sya'nil khadam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ketika beliau berbicara tentang para pelayan, para pembantu, wala tukallifuhum ma yaghlibuhum fa in kallaftumuhum fa'inuhum. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan, ya, janganlah kalian membebani pelayan-pelayan kalian dengan sesuatu yang mereka tidak sanggupi. Misalnya pembantunya disuruh bawa barang yang sangat berat, suruh memikul barang yang sangat berat yang dia tidak mampu, badannya kecil, disuruh memegang atau memanggul suatu barang yang berat, maka yang demikian tidak diperbolehkan.
Fa in kalaftumuhum fa'inuhum. Kalau kalian membebani sesuatu kepada mereka, maka bantulah mereka. Ya, maka bantulah mereka. Nah, kalau kepada pembantu kita harus berbuat seperti itu, apalagi kepada anak kita. Jangan bebani anak kita dengan sesuatu yang di luar kemampuan mereka. Ya, misalnya pagi-pagi ya anaknya sudah dibangunkan kemudian disuruh kerja, ayo kerja padahal masih kecil anaknya. Ya, suruh cuci piring, cucian piring segunung, cucian baju, habis itu ya. Kalau dia ingin melatih anaknya membantu, ya sudah diberikan pekerjaan-pekerjaan yang ringan. Ya, misalnya ketika mencuci piring, ya cuci barang-barang yang kecil, ya piring-piring yang kecil atau piring-piring plastik, ya, atau cuci tempat makannya sendiri, piringnya sendiri, ya. Kemudian jangan dibebani dengan suatu hal yang memberatkan. Dari kecil sudah dibebani dengan hal yang memberatkan. Maka yang demikian kurang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hendaknya seseorang hati-hati ketika dia membebani saudaranya atau membebani anaknya, membebani pembantunya dengan sesuatu yang memberatkan, sesuatu yang menyusahkan. Ya, Nabi SAW pernah berdoa agar Allah memberikan kesulitan bagi orang-orang yang memberikan kesulitan kepada ya orang yang dia pimpin. Ya, baik itu pemimpin suatu negara atau pemimpin di sebuah instansi atau pemimpin di keluarga. Ya, lafadznya umum. Kalau ada pemimpin yang suka memberatkan bawahannya, maka dia telah didoakan kejelekan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berdoa, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, barang siapa yang diberi ya kewenangan terhadap umatku dengan suatu kewenangan, kemudian dia mempersulit umatku, maka persulitlah urusannya. Ya. Jadi ini doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar orang-orang waspada, jangan sampai kalian itu menyulitkan saudara kalian, membebani mereka melebihi kemampuan mereka, menyusahkan mereka. Ya Allah, barang siapa yang diberi kewenangan terhadap urusan umatku, kemudian dia mempersulit urusan mereka, fashquq alaih, maka persulitlah urusannya. Na'udzubillah. Yang berdoa adalah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bih. Sebaliknya, barang siapa yang diberi kewenangan atas umatku suatu perkara, kemudian dia bersikap dengan penuh kelembutan. Ya, dia bersikap dengan penuh kelembutan, farfuq bihi, maka ya berlemah lembutlah dengannya. Ya. Jadi Nabi SAW mendoakan ya, orang-orang yang suka mempersulit urusan orang lain, mendolimi orang lain, membebani orang lain di luar kemampuannya, dia mendapatkan doa kejelekan dari Rasul SAW. Urusannya akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita hendaknya melihat kemampuan anak-anak kita, jangan sampai kemudian kita bebani mereka melebihi batas kemampuan mereka. Baik. Kemudian Syekh Mustafa Al-Adawi menyebutkan beberapa dalil ya bagaimana praktek Nabi alaihi salatu wasallam dalam permasalahan ini. Ya, ini melimpahkan sebuah tanggung jawab, melimpahkan suatu tugas ya kepada orang yang benar-benar memiliki kemampuan. Ya, tidak semuanya diberikan tugas. Kalau memang dia belum mampu, tidak dibebani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara dalilnya adalah kisahnya Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang ketika itu Abdullah bin Umar ingin berjihad. Ya, maka tidak diizinkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena memang dia masih terlalu muda, masih terlalu kecil. Waqad urida Ibnu Umar ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lil jihad ma'ahu yauma Uhudin. Faraddahu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya.
Abdullah bin Umar pernah diuji di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengikuti jihad, ya, bersama beliau pada perang Uhud. Farad dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolak keikutsertaan Abdullah bin Umar. Ya, Nabi Alaihi Wasallam menolak keikutsertaan Abdullah ibn Umar. Ya. Kemudian fa'uridu alaihi yaumal ahzab faqabilahu wa ajazah. Namun ketika perang Ahzab, ya, kembali Abdullah ibnu Umar diuji di hadapan Rasulullah SAW, maka diterima dan diizinkan untuk ikut berperang. Kenapa? Hadirin yang dimuliakan Allah, karena waktu perang Uhud usianya Abdullah bin Umar ini belum mencukupi. Nabi SAW melihat dia belum mampu untuk berjihad, sehingga ditolak oleh Nabi SAW keikutsertaannya. Tapi ketika perang Ahzab, ya, dia sudah lebih dewasa, dia sudah baligh, sudah mampu untuk diberikan tanggung jawab berjihad, maka Nabi SAW menerima dan memberikan izin kepada Abdullah bin Umar untuk berjihad bersama beliau. Ya. Akhrajal Bukhari min tariqi Nafi'in qala haddatsani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aradahu yauma Uhudin. Dikisahkan dalam Sahih Al-Bukhari dari jalannya Nafi', ya, Nafi' ini maulanya Ibnu Umar. Qala haddatsani Ibnu Umar. Ibnu Umar bercerita kepadaku bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menguji beliau pada hari Uhud. Wa huwa ibnu arba asyrata sadah falam yujzini, ya, atau falam yujizni. Ketika itu Abdullah bin Umar baru berusia 14 tahun, maka beliau tidak diizinkan untuk berperang. Thumma aradani yaumal khandaq wa ana ibnu khamsa asyrata fa ajazani. Kemudian pada perang Khandaq beliau kembali mengujiku, dan ketika itu usiaku 15 tahun, maka beliau pun memperbolehkanku untuk ikut berperang. Ya, jadi dipandang 15 tahun ini sudah baligh, ya, sudah bisa diserahi tanggung jawab untuk berjihad bersama Rasulullah SAW, maka diizinkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi kata para ulama, ya, di catatan kakinya ini disebutkan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi, ya, ini dalil yang menunjukkan bahwa salah satu tanda seorang anak itu telah baligh adalah usianya mencapai 15 tahun. Di sana ada tanda lainnya yang menunjukkan seorang anak itu sudah baligh. Ya, di antaranya adalah Yang pertama tadi itu, ya, yang pertama usianya 15 tahun atau ihtilam. Yang kedua ihtilam, mimpi basah. Para ulama sepakat bahwa ihtilam ini merupakan tanda seorang itu sudah baligh. Ya, seorang anak sudah baligh ketika dia ihtilam atau mimpi basah. Kemudian tanda yang ketiga adalah al-inbat. Ini tumbuhnya bulu kemaluan. Ya, ketika perang Bani Quraidah, Nabi SAW itu memisahkan antara anak-anak dan laki dewasa itu dengan melihat bulu kemaluannya. Kalau bulu kemaluannya sudah tumbuh, maka dia dianggap sudah baligh. Ya, waktu itu dieksekusi oleh Rasulullah SAW. Ya, kalau belum, maka dianggap masih anak-anak. Kemudian pada anak-anak wanita ketika dia sudah haid, ya, sudah haid, maka ini juga merupakan tanda dia sudah menjadi seorang wanita yang balighah. Baik. Maka kembali kepada kisahnya Abdullah bin Umar, Nabi SAW tidak mau membebani Abdullah bin Umar dengan apa yang belum dia mampu. Sehingga apa? Tunggu dulu. Kalau dia sudah dewasa, sudah baligh, baru silahkan ikut serta dalam jihad fisabilillah. Demikian juga dalam baiat. Ya, ketika ada sebagian anak-anak yang ingin membaiat beliau, beliau tolak. Kenapa? Karena baiat ini belum menjadi tanggung jawab kalian. Masih anak-anak kalian. Ya, baiat itu belum menjadi tanggung jawab anak-anak. Beliau tidak ingin membebani mereka dengan suatu tanggung jawab yang memang mereka belum pantas untuk menerimanya. Kata beliau, waja'a ba'dus sigar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam limubayatihi fa aban Nabi sallallahu alaihi wasallam an yubayi'ahu.
datang sebagian anak kecil ke hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membaiat beliau. Membaiat artinya dia berjanji setia, berjanji akan mendengar dan taat kepada Nabi Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian fa'aban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an yubayi'ahu, tapi Nabi Alaihi Wasallam menolak untuk membaiatnya. Undur barakallahu fikum, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolak baiat anak-anak. Kalian belum pantas untuk menerima tanggung jawab ini, sehingga beliau tidak mau membaiat mereka. Akhrajan Nasa'i bi isnadin hasan min hadithi Al-Hirmasi ibni Ziyad. Dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dengan sanad yang hasan dari hadisnya Al-Hirmas bin Ziyad. Beliau mengatakan, madattu yadayya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana gulamun liyubayi'ani falam yubayi'ni. Kata Al-Hirmas, ya, kata Al-Hirmas bin Ziyad, ya, bin Ziyad, ya, aku pernah membentangkan tanganku untuk membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bentangkan tangannya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaiat Nabi alaihi wasallam. Wa ana gulamun, ketika itu aku masih kecil, masih anak kecil, belum dewasa, ya. Maka Nabi SAW tidak mau untuk membaiatnya. Ya, baiat ini tanggung jawab orang dewasa, bukan tanggung jawab kalian sebagai anak-anak. Maka beliau alaihissalam ya berkeberatan untuk apa? Membaiat ya anak yang masih kecil. Qala wa indal Bukhari, demikian juga disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari min hadithi Abdullah ibn Hisham. Dari hadisnya Abdullah bin Hisham, wa kana qad adrakan Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa dhahabat bihi ummuhu Zainab ibnatu Humaid ila Rasul sallallahu alaihi wasallam fa qalat. Ya, disebutkan dari sahabat Abdullah bin Hisham, beliau termasuk sahabat yang pernah bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika itu beliau dan ibunya, ya, ibunya ini Zainab binti Humaid membawa beliau ke hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqalat, kemudian ibunya ini mengatakan, ya Rasulullah, bayi'hu, wahai Rasulullah, baiatlah anak ini. Faqala Nabi, huwa shaghir. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, anak ini masih kecil. Ya, jadi tidak perlu dia untuk berbaiat. Nabi SAW tidak ingin untuk membebaninya dengan sebuah tanggung jawab yang belum pantas untuk dia pikul. Karena baiat itu harus mendengar dan taat, ya, harus mendengar dan taat. Maka apa? Beliau tidak mau membebani anak tersebut. Huwa shaghir, anakmu ini masih kecil. Ya, beliau tidak mau membaiatnya. Nah, ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa anak-anak itu ya harus disesuaikan dengan apa? Dengan usianya. Ya, tanggung jawab yang diberikan kepada mereka harus disesuaikan dengan usianya. Kalau memang dia sudah memiliki kemampuan, misalnya anak usia 7-8 tahun, kita tugaskan dia untuk membereskan tempat tidurnya, kita biasakan ya yang dia mampu, maka silakan saja, boleh. Atau kalau dia sudah mampu untuk mencuci, ya, cuci dengan mesin misalnya, ya, memasukkan air, kemudian naruh sabun, memisahkan pakaian yang putih dengan yang berwarna, ya, maka silakan saja. Apalagi kalau dia senang melakukannya. Sebagian anak-anak itu kalau kita beri tugas, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, malah senang dia. Maka yang demikian tidak mengapa, insya Allah. Tapi sekali lagi, jangan kemudian kita bebani mereka dengan suatu hal atau suatu perkara yang memberatkan mereka, yang tidak bisa, yang belum bisa mereka tanggung. Demikian juga ya termasuk dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita memperhatikan keadaan anak. Ini berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, ya, bahwa keadaan anak itu kemampuannya betul-betul harus menjadi perhatian para orang tua. Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para imam untuk meringankan sholat mereka. Kenapa? Karena di belakang imam itu ada anak-anak diantaranya. Jadi keberadaan anak-anak ini menjadi suatu hal yang jadi bahan pertimbangan, bukan kemudian diabaikan begitu saja, keliru. Keberadaan anak-anak di masjid ini menjadi pertimbangan dari Rasul alaihi salatu wassalam
untuk meringankan sholat. Ya. Qala wa turai ahwala sigari wa qudratahum. Hendaknya ya keadaan anak-anak itu benar-benar diperhatikan, demikian juga diperhatikan kemampuan mereka. Ya, keadaan dan kemampuan mereka hendaknya menjadi perhatian para orang tua. Ya. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza amma ahadukumun nas falyukhaffif fa inna fihimus shaghir wal kabir wad dhaif wal marid fa idza shalla wahdahu falyusalli kaifa syaa." Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian menjadi imam, maka hendaknya dia ringankan sholatnya. Jadi bedakan antara kondisi kita sholat sendirian dengan kondisi kita mengimami orang lain. Kalau Anda menjadi imam, maka ringankan sholat Anda. Kenapa? Fa inna fihi mushahir. Ya. Karena di belakangnya itu ada ya, orang-orang yang soghir, orang yang masih kecil, ya, anak-anak kecil. Di belakang kalian ada anak-anak kecil. Wal kabir, orang-orang yang lanjut usia. Wad dhaif, orang-orang yang lemah, ya, orang-orang yang lemah. Wal marid, dan juga orang-orang yang orang-orang yang sedang sakit. Fa idza shalla wahdahu falyusalli kaifa syaa. Kalau kalian sholat sendirian, maka silahkan kalian sholat sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Mau panjangnya berapa jam sholatnya silahkan. Ya, kalau Anda sholat sendirian. Kalau Anda sholat sendirian, maka silahkan panjangkan sholat Anda. Nah, barakallahu fikum. Nah, di sini dari hadis ini salah satu kelompok atau salah satu golongan yang hendaknya diperhatikan adalah siapa? As-shaghir, yaitu anak-anak yang masih kecil. Sehingga bukan keberadaan mereka diabaikan. Ketika mereka sholat, ada mereka di jamaah itu, maka imamnya harus perhatikan. Jangan kepanjangan sehingga membebani mereka. Ya, ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa orang tua betul-betul hendaknya memperhatikan kemampuan anaknya. Jangan kemudian dia membebani anaknya melebihi kemampuan, ya, sehingga membebani mereka atau bahkan membuat mereka kapok. Untuk apa? Untuk melakukan ketaatan. Kenapa? Karena terlalu berat. Belum usianya untuk melakukan hal tersebut, tapi sudah disuruh oleh bapaknya, bahkan diberi beban yang berat, ya, diberi beban yang berat. Maka yang demikian akan membuat anak bosan, jenuh, dan bahkan nanti dia akan meninggalkan ya kebaikan tersebut. Baik, ini pembahasan tentang apa? Janganlah orang tua membebani anak-anak melebihi kemampuannya. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang baru. Ya. Pembahasan yang baru ini berkenaan dengan takhfiful itab, meringankan teguran atau hukuman kepada anak-anak. Ya, maksudnya di sini kalau orang tua terpaksa memberikan teguran atau hukuman kepada anak-anak, hendaknya dia memikirkan kemanfaatannya. Ya, tidak semua hukuman itu harus diberi teguran yang keras. Ya. Demikian juga jangan dia biarkan anaknya untuk melakukan kesalahan begitu saja tanpa teguran. Ya, jadi sikap yang baik itu sikap yang pertengahan, sikap yang moderat. Kita tidak membiarkan anak-anak kita begitu saja ya melakukan kesalahan, melakukan penyimpangan, tapi kita juga ketika menegurnya menegur dengan cara yang baik. Ya, kalau kalau anak itu melakukan suatu kesalahan, maka jangan kemudian kita tegur dengan teguran yang keras sekali. Setiap waktu kita tegur dengan teguran yang keras. Ya, maka ini bukan suatu hal yang bijak.
bukan satu hal yang bijak. Hendaknya orang tua bisa memberikan kadar yang pantas bagi sang anak ketika memberikan teguran. Jangan setiap kali dia salah sedikit saja langsung dibentak. Apa-apaan kamu? Ya, kayak gini saja salah. Ya, mudah ya, pekerjaannya mudah seperti ini. Kamu nggak beres kerjaannya. Ya, apa-apaan kamu? Bukannya tadi sudah Bapak bilang, pokoknya marah dibentak terus ya. Maka ini adalah metode pendidikan yang keliru. Ya. Tidak semua kesalahan itu harus dihukum. Ya. Dan ketika menghukum atau meluruskan anak-anak banyak caranya, bukan hanya dengan ucapan-ucapan yang keras ya, atau bukan hanya dengan pukulan. Terkadang cukup didiamkan. Maka sebagian ulama menyebutkan ada beberapa rambu-rambu kalau kita ingin memberikan hukuman atau teguran kepada anak kita. Ya, dilihat dulu apakah yang dia lakukan itu murni kesalahan dia atau tidak. Apakah itu dilakukan secara sengaja atau tidak. Tahu atau tidak dia bahwa itu adalah suatu kesalahan. Ya, kemudian setelah kita mengetahui hal ini baru kita tentukan bagaimana cara meluruskannya. Cara meluruskan kesalahan itu banyak. Kalau kita lihat dari Nabi SAW, terkadang beliau meluruskan dengan ucapan. Seperti kasusnya Umar bin Abi Salamah yang makan kemudian tangannya kemana-mana. Kan Nabi kan meluruskan dengan apa? Dengan ucapan. Ada yang dengan isyarat, seperti kasusnya Al-Fadl ibn Abbas. Al-Fadl ibn Abbas pernah mengiringi Rasulullah SAW dalam hajatul wada, kemudian matanya melihat kepada seorang wanita yang sangat cantik. Nabi menegurnya dengan cara apa? Cuma menowel ya. Menowel itu bahasa kita, mencolek ya pipinya Al-Fadl bin Abbas untuk melihat ke arah yang lain. Ya. Jadi cuma dikasih isyarat saja. Atau didiamkan seperti Ka'ab bin Malik ya, dalam kisahnya Ka'ab bin Malik yang tertinggal dalam perang Tabuk didiamkan oleh Nabi SAW, tidak diajak berbicara. Ini juga bentuk teguran. Ya, bentuk teguran. Kemudian ada juga yang sikapnya keras seperti apa? Masalah sholat tadi ya. Sehingga orang tua itu harus paham ya metode meluruskan apa yang paling tepat terhadap seorang anak. Yang ini disesuaikan dengan karakter sang anak dan juga tergantung dengan kesalahan yang mereka lakukan. Maka bijak-bijaklah jadi orang tua. Jangan semuanya standar, hukumannya pokoknya semuanya sama. Ya, dibentak, dipukul rotan misalnya. Enggak. Syekh Mustafa Al-Adawi ya pernah menyebutkan dalam kitab ini juga, beliau menyebutkan hukuman itu ya seperti apa? Dosis obat. Ya, seperti dosis obat. Jadi kalau kita salah memberikan dosis, keadaannya bukan membaik, tapi akan memburuk ya. Kalau kita salah dalam memberikan obat kepada anak-anak kita, maka kondisinya ini bisa memburuk. Maka tidak semua harus ditegur dengan teguran yang keras. Tidak semua harus dihukum dengan hukuman yang berat. Tapi hendaknya seseorang memperhatikan ya tingkat kesalahan, demikian juga kesengajaan atau tidak, atau ketidaktahuan anak. Ini semua menjadi faktor untuk menentukan teguran atau hukuman yang seperti apa yang layak diberikan kepada sang anak. Baik, mari kita simak apa yang disampaikan oleh beliau. Qala falil atfali qudratun aqliyatun aqallu bila syak minar rijal. Anak-anak itu memiliki kemampuan berpikir yang tentu saja kemampuannya itu lebih kurang daripada laki-laki dewasa. Ya, pikiran anak-anak kita, kemampuan berpikir anak-anak kita tentu tidak sama dengan orang dewasa. Ya, faturai idzan ya qudratahum al-aqliyah wala yu'akhidhu bi kulli syai'in yasduru minhum. Maka hendaknya engkau melihat ya kadar pemikiran mereka ini, kemampuan berpikir anak-anak ini. Jangan sampai mereka itu dihukum dengan segala sesuatu yang mereka lakukan. Bahkan in akhadtahum fa akhidhum bi ba'di af'alihim wa tujawwizu lahum anil ba'dil akhar. Bahkan terkadang kalau Anda ingin menghukum anak-anak Anda, maka hukum dengan sebagian kesalahan yang mereka lakukan dan bebaskan mereka dari hukuman atas kesalahan lainnya. Apa sih maksudnya? Maksudnya tidak semuanya itu harus kita berikan hukuman, tidak.
Tidak semuanya harus kita berikan hukuman. Karena hukuman ini tujuannya adalah untuk mendidik, untuk menyadarkan. Kalau anak-anak kita sudah sadar tanpa harus diberi hukuman, untuk apa kita memberikan hukuman? Ya, karena akan membuat hati dia mungkin merasa kecewa, merasa gelisah, bahkan mungkin muncul kebencian kepada orang tuanya. Sehingga kalau nggak perlu dihukum, jangan dihukum, nggak perlu dihukum. Ya, kalau memang tidak diperlukan kita menghukum anak-anak kita, jangan dihukum. Yang penting dia ngerti dia itu salah, kemudian dia pun meluruskan, ya, atau dia membenahi dirinya, ya, tanpa harus kita memberikan hukuman. Tidak harus anak itu dihukum. Makanya kata beliau di sini, ya, terkadang kita hukum, terkadang kita bebaskan dari hukuman. Waqad wasafa al-atfalu, waqad wasafa al-atfala atau wusifa. Waqad wusifa al-atfalu ma'an nisa'i bi annahum sufaha. Ya. Anak-anak, demikian juga sebagian wanita telah disifati dengan apa? Kurang sempurna akalnya. Ya, anak-anak dan wanita, ya, disifati dengan kurang sempurna akalnya. Wa dzalika fil jumlati kama qala dzalikal jumhur al-mufassirin fi tafsir qoulihi ta'ala wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan janganlah engkau berikan orang-orang yang kurang sempurna akalnya harta-harta kalian yang telah Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi kalian dalam mengurus urusan tersebut, dan berikanlah rezeki kepada mereka, serta pakaikanlah pakaian untuk mereka, dan ucapkanlah kepada mereka ucapan yang baik. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala, ya, sufaha di sini yang dimaksud adalah kaum wanita dan anak-anak. Jadi kalau ketika mereka kurang sempurna akalnya, maka jangan kalian berikan harta-harta. Kalau mereka belum mampu untuk mengelola harta, maka jangan kalian berikan harta-harta kalian. Ya, ini menunjukkan bahwa anak itu, ya, memiliki kekurangan akal, kemampuan berpikirnya belum sempurna. Qala faqad zakartu fi kitabi fiqh ta'amuli baina zawjain. Qaulullahi ta'ala wa idza asarra an-nabiyyu sallallahu alaihi wa idza asarra an-nabi, ayat Al-Qur'an ini, ya, enggak boleh pakai sallallahu alaihi wasallam. Wa idza asarra an-nabi ila ba'di azwajihi haditsan falamma nabba'at bihi wa adharahu Allahu alaihi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'din. Dalam surat At-Tahrim ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika Nabi alaihi salatu wassalam menceritakan rahasia kepada sebagian istri beliau. Ketika sebagian istri beliau tersebut mengkhabarkan rahasia tersebut, Allah tampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'din. Ya, dalam tafsir yang disebutkan bahwa Nabi menegur kesalahan sebagian istrinya dan membiarkan kesalahan yang lainnya. Arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'din, kata para ulama dalam tafsirnya, ya, saya belum sempat ngecek ke tafsir-tafsir besar. Dalam tafsir Al-Mukhtasar, dalam tafsir Al-Mukhtasar disebutkan bahwa arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'din, disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur istri beliau atas sebagian kesalahan dan membiarkan sebagian kesalahan lainnya. Jadi ada kesalahan yang memang perlu ditegur, ada kesalahan yang dibiarkan. Ya. Wa bayyinat hunaka anna al-mar'ata idza akhta'at, ya, fi asyara masail mathalan falyu'akhidh fi khamsatin minha aw sittatin aw aqal aw akthar. Maka ayat ini menjelaskan apabila seorang melakukan 10 kesalahan sebagai contoh, maka yang cukup diperhitungkan itu 5 atau 6 atau kurang lebih. Dari 10 kesalahan itu, ya, hukumlah dia dengan 5 atau 6 atau 7 saja atau lebih daripada itu. Ya, kurang lebih. Artinya apa? Tidak semua kesalahan itu kemudian dijadikan sebab untuk dia dihukum. Ya.
Wala tutraku mu'akhidatuhu fima baqi, dan ditinggalkan hukuman terhadap kesalahan yang sisanya, yang tersisa. Jadi ambil sebagian kesalahan, kemudian itu yang jadi landasan hukum, adapun yang lainnya ya tidak mengapa untuk ditinggalkan hukumannya. Ini kalau kita ada istri ada pasangan kita, yang terutama ini bagi kepala keluarga ya, kalau istrinya melakukan kesalahan, jangan semuanya itu diungkit satu persatu, enggak. Ya, jangan kemudian diungkit semuanya, ya, secukupnya saja. Yang penting dia sadar kalau dia telah melakukan suatu kesalahan. Demikian juga anak-anak kita, sama juga dengan anak-anak kita. Ya, anak-anak kita kalau mereka melakukan beberapa kesalahan, tidak semuanya perlu kita permasalahkan. Tidak semuanya perlu kita permasalahkan. Yang penting dia sudah paham. Yang penting dia sudah paham. Baik. Kemudian kata beliau di sini, ya. Fa inna Allah qala an Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'din. Ya, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam ya menegur istrinya atas sebagian kesalahan dan membiarkan sebagian kesalahan lainnya. Jadi tidak semuanya ditegur atau diberi hukuman oleh beliau alaihi salatu wassalam. Wa aidan fal atfalu fi hadzal bab kadzalik, demikian juga hendaknya perlakuan kita terhadap anak-anak. Jadi tidak semua kesalahan yang mereka lakukan harus ditegur dengan keras. Ya, bahkan terkadang ya dibiarkan saja kalau ada kemaslahatannya. Qala wa akhrajal Bukhari wa Muslimun min hadithi Anas. Qala ya khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Wallahi ma qala li uffin qat wa la qala li syai'in lima fa'alta kada wa halla fa'alta kada. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan akhlaknya yang mulia. Beliau memperlakukan pelayan beliau, yakni Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Anas, aku melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Ya, demi Allah, beliau tidak pernah mengatakan kepadaku uffin qat, ya, maqala li uffan qat. Ya, uffin qat, beliau tidak pernah mengatakan kepadaku, jangan lakukan ini. Wala qala li, beliau tidak pernah juga mengatakan kepadaku, lima fa'alta kada, mengapa engkau melakukan hal yang demikian? Wa halla fa'alta kada, kenapa engkau tidak melakukan hal yang demikian? Tidak. Jadi Nabi SAW tidak kemudian ya apa-apa itu ditegur, apa-apa itu diluruskan, apa-apa itu kemudian diomeli, ya. Justru beliau, kata Anas, nggak pernah berbicara apapun kepada Anas bin Malik, ya, mengapa engkau melakukan ini, kenapa engkau tidak melakukan itu, ya. Jadi kita harus benar-benar tahu porsinya. Terkadang orang tua pokoknya senangnya ngomel, terutama siapa? Ibu-ibu, ya. Anak itu seakan-akan menjadi pelampiasan, ya. Wah. Padahal salah sedikit anak tuh panjang sekali. Bahkan ada hal-hal yang sepele yang misalnya yang tidak perlu dipermasalahkan sesungguhnya. Tidak ada pelanggaran syar'i, ya, tapi luar biasa ngomel-ngomelnya kepada anaknya. Ya, ngomel-ngomel kepada anaknya luar biasa. Ya, sehingga orang tua harus menghentikan kebiasaan buruk seperti ini. Tidak semua kesalahan anak itu kemudian dia omeli. Ya. Namun, beliau mengatakan ada catatan di sini. Wala yufham min hadza ya tarkul muakhidati bil kulliyah. Ya. Dan tidak dipahami dari sini bahwa kita tidak perlu mensikapi kesalahan anak sama sekali. Ini juga keliru. Ya, sikap kita pertengahan. Jadi enggak semuanya itu harus diomeli, ya. Tidak semuanya itu harus disikapi, tapi terkadang ada yang memang harus kita luruskan. Bahkan ini asalnya kalau dia melakukan kesalahan memang harus diluruskan. Tapi tidak semuanya. Ya. Faqad sabata anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam akhadha al-ba'dha wa 'atabahum. Telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan riwayat yang sahih bahwa beliau ya mensikapi kesalahan dan memberikan teguran.
sudah lewat juga di tengah-tengah kita ya, ketika beliau makan sama siapa, Umar bin Abi Salamah, beliau tegur ya. Demikian juga ketika Al Hasan bin Ali makan kurma sedekah, beliau tegur ya. Semuanya ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai dipahami bahwa anak itu dibiarkan begitu saja melakukan kesalahan. Tidak. Sikap yang kita ambil hendaknya sikap yang pertengahan, tidak selalu diomeli ya, tapi tidak juga setiap kesalahan dibiarkan. Ya. Qala akhraja Muslimun fi sahihi min hadithi Aisyah radhiyallahu anha qalat ala uhaddithukum anni wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, tidakkah kalian ingin aku ceritakan tentangku dan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qulna bala. Kemudian orang-orang mengatakan, tentu saja kami ingin. Qalat lamma kanat lailati allati kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha inni. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bermalam di giliranku. Ya, jadi Nabi SAW menggilirkan istri-istri beliau. Nah, ini pas gilirannya Aisyah. Ya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berada dalam giliranku, in qalaba fa wada'a rida'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbalik, kemudian beliau meletakkan selendangnya. Wa khala'a na'lai, lalu beliau melepaskan dua sandalnya. Fa wada'ahuma inda rijlai, lalu beliau letakkan sandal tersebut di dekat kaki beliau. Wa basata tarfa izarihi ala firashih, lalu beliau pun membentangkan ujung selendangnya di atas kasur beliau. Fattaja'a, kemudian beliau pun berbaring. Jadi Nabi SAW bersiap untuk tidur. Ya, beliau lepaskan sandalnya, beliau bentangkan selendang beliau, lalu beliau pun tidur. Falam yalbath illa raithama, dan tidaklah beliau mengenakan pakaian kecuali seadanya saja. Dhanna an qad raqattu, dan ketika itu beliau alaihi salatu wasallam mengira bahwa aku telah tertidur. Jadi Nabi SAW mengira Aisyah sudah tertidur, kemudian beliau pun berpura-pura akan tidur bersama Aisyah radhiyallahu taala anha. Tiba-tiba apa yang dilakukan oleh beliau? Fa akhadha rida'ahu ruwaidan. Kemudian beliau mengambil selendang beliau secara perlahan, secara diam-diam. Wa ta'ala ruwaidan. Lalu beliau pun mengenakan sandal beliau secara pelan-pelan. Wa fathal bab fa kharaja. Kemudian beliau pun membuka pintu, lalu beliau keluar. Ya, thumma ajafahu. Kemudian beliau pun menutup pintu rumah kami. Jadi ternyata Nabi itu menanti Aisyah tertidur. Ya, setelah Aisyah tertidur, baru beliau pakai selendang beliau, lalu beliau pakai sandal beliau, beliau keluar pelan-pelan. Ya, tidak ingin untuk membangunkan Aisyah. Ya, thumma ajafahu ruwaidan, lalu beliau pun menutup pintu itu secara pelan-pelan. Faja'altu dir'i fi ra'si. Kemudian aku pun, ya, ketika melihat Nabi SAW sudah keluar, aku mengenakan pakaianku. Wahtamartu, aku menggunakan khimar atau jilbabku. Wa taqanna'tu izari, dan aku gunakan sarungku. Jadi beliau segera berpakaian seperti orang yang ingin keluar rumah. Tsumman talaqtu ala ifih. Kemudian aku pun menyusuri jejaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta ja'al Baqi faqam. Sampai beliau ke pekuburan Baqi, lalu beliau pun berdiri. Fa'atal qiyam, kemudian beliau memanjangkan waktu berdiri beliau. Tsumma rafa'a yadayhi thalatha marrat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya 3 kali berdoa. Tsumman harafa fanharaftu. Kemudian beliau pun, ya, meninggalkan kuburan Baqi, maka aku pun meninggalkan kuburan tersebut. Fa'asra'a fa'asra'tu. Kemudian dia pun berjalan cepat. Beliau berjalan cepat, aku pun berjalan cepat. Faharwaltu. Kemudian beliau pun berjalan dengan cepat, ya, aku pun berjalan dengan cepat. Jadi semakin meningkat intensitas jalannya. Ya, jalan biasa, kemudian jalan cepat, maka, ya, ketika Nabi berjalan cepat, Aisyah pun berjalan cepat. Fa'ahdara fa'ahdartu.
Lalu beliau pun berlari-lari kecil, maka aku pun berlari-lari kecil. Fasabaqtuhu fadakhaltu. Akan tetapi aku berhasil ya melewati beliau, ya kemudian aku pun masuk ke dalam rumah. Falaisa illa ittaja'tu fadakhal. Maka tidaklah beliau masuk ke dalam rumah melainkan aku sudah dalam keadaan berbaring. Jadi Aisyah ini ingin menutupi bahwa beliau yang tadi mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Faqala, tapi Nabi SAW tahu bahwa tadi yang menguntit di belakang beliau adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Faqala malaki ya Aish, ya hasyan rabiyatan. Ya, ada apa denganku wahai istriku, wahai Aisyah? Ya, sepertinya kok engkau curiga. Ya, sepertinya kok engkau curiga. Qultu, ya, kemudian beliau mengatakan, qalat qultu la syai'. Kemudian Aisyah mengatakan, tidak ada apa-apa. Ya, tidak ada apa-apa, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Qala la tukhbirni aw la yukhbirani al-latiful khabir. Wahai Aisyah, ya ceritakan apa yang terjadi. Kalau engkau tidak mau menceritakannya, maka nanti Allah Subhanahu wa taala yang Maha Halus dan Maha mengetahui segala sesuatu pasti akan menceritakannya kepadaku. Ya, jadi Aisyah ini sudah ketahuan sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di belakang beliau itu ada Aisyah menguntit. Maka kabarkan kepadaku Aisyah apa yang baru saja engkau lakukan, kalau enggak Allah yang mengabarkan kepadaku. Baru kemudian qalat ya Rasulullah bi abi anta wa ummi fa akhbarathu. Baru kemudian Aisyah mengkabarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa benar beliau baru saja mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke kuburan Baqi. Qala fa anti as-sawadul ladzi ra'aitu amami. Ternyata engkau wahai Aisyah yang aku lihat berada di depanku. Ya, bayangan hitam yang aku lihat di belakangku atau di depanku, amami depanku. Qultu na'am, baru kemudian Aisyah mengaku, iya, saya. Ya, falahadani fi sodri lahdatan au ja'atni. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian mendorongku dengan sangat keras. Ya. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membiarkan itu satu kesalahan. Ngapain kamu nguntit-nguntit? Ya, mengikuti. Emang curiga. Apa yang harus dicurigai dari Nabi Alaihissalam? Beliau adalah orang yang amanah. Maka Nabi SAW marah dan menegur Aisyah, ya, bahkan sampai mendorong beliau, didorong istrinya. Baik. Kemudian Aidon, ya. Jadi ini dalil yang menunjukkan bahwa terkadang kalau memang diperlukan, ya kita beri teguran. Bahkan memang ini yang menjadi tugas kita. Cuma jangan di setiap kali kesempatan kita berikan teguran kepada mereka, ya, sampai kemudian mereka bosan mendengarkannya, ya. Maka hendaknya diperhatikan. Ya, kalau memang itu dibutuhkan maka berikan, kalau tidak dan dia bisa berubah tanpa adanya teguran atau hukuman, maka yang demikian tidak menjadi permasalahan insyaallah. Ya, tanpa harus kita menegur anak-anak kita. Kemudian kata beliau, ya, disebutkan oleh Asy-Syaikh di sini, wa aidan, ya, fallahu la yuhibbul fasad. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencintai kerusakan. Fa idza fa'ala tiflu syai'an fihi fasad, ya, falizaman an yuhya anhu. Jadi kalau Anda putus, ya.
Ya, kita menunggu tersambung ke Zoom karena kajian ini dibilangnya bahwa login Anda sudah expired. Baik, kepada yang admin, tolong saya dimasukkan ini. Kok nggak dimasukkan? Ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Ya, maka hendaknya seseorang dia melihat kondisi anaknya tersebut. Kalau memang dia melakukan sesuatu yang keliru, maka hendaknya dia diberikan peringatan. Ya. Maka kata beliau di sini, fa idza fa'ala tiflu syai'an fihi fasad fa ilzaman an yunhi aw an yunha anhu. Kalau seorang anak itu melakukan suatu kerusakan, maka wajib untuk dilarang. Ya. Walizaman ayyuwajjihahu ya ila ma fihi shalah ya idzi nasihatu wajibatun 'alal muslim lil muslim, dan wajib untuk mengarahkan anak tersebut pada suatu hal yang baik. Ya, karena sesungguhnya nasihat itu hukumnya wajib ya atas seorang muslim dari seorang muslim untuk muslim lainnya. Ya, walasta ayyuhal ab bimaksumin. Sadarlah wahai para orang tua, sadarlah wahai para ayah, Anda itu bukan sosok yang maksum, sosok yang terbebas dari kesalahan. Faqad tukhti'u fi tasarrufatika ma abnaik. Bisa jadi apa yang kau lakukan terhadap anak-anakmu itu satu kekeliruan. Qad tashtaddu al-amra wa la yahtaju ila shiddatin bal yahtaju ila rifqin. Ya. Kadang orang tua mereka bersikap keras pada sesuatu yang tidak memerlukan kekakuan, tidak melakukan kekerasan. Bahkan dia membutuhkan kelemah lembutan. Qad tashtumu wa tasub wal amru yahtaju ila syukr wa tsana. Bisa jadi engkau mencela, melakukan celaan, padahal ketika itu yang diperlukan justru adalah ucapan terima kasih dan pujian. Seperti yang pernah kita sebutkan ya, ada anak yang berusaha untuk mengerjakan tugas rumah misalnya, tugas di rumah, cuci piring misalnya. Tapi dia salah misalnya. Ya, yang pernah saya ceritakan, ada anak pengen cuci piring tapi dia meletakkan sabun yang banyak ya, sehingga sabun persediaan punya umiknya kepakai separuh ya. Nah, ini kita tegur, kita marahi, atau kita celah, atau kita puji. Kalau ada anak seperti ini, ya dia ingin cuci piring, cuma dia nggak tahu kadar sabunnya, sabun cuci piring yang dicampurkan, sehingga banyak sekali busanya melimpah, ya. Maka jangan dimarahi. Ini bukan saatnya untuk mencela dia, justru harus kita puji. Jazakillah khairan, jazakallah khairan, kamu sudah mau bantu abi, bantu umi. Ya, lain kali sabunnya biar umi yang menakar. Ya, lain kali biar abi yang ngambilin sabunnya. Ya. Sehingga apa? Sehingga anak-anak itu bukan terjauhkan dari kebaikan. Ini satu hal yang baik, cuma dia keliru. Ya, ini bukan suatu hal yang rusak, ya, satu hal yang merupakan kekeliruan dari dia. Maka jangan mencela kalau memang di sana justru kita harusnya berterima kasih dan memuji. Ya. Baik. Kemudian alaika an tutayyibal khawatir wa ta'tadhira amma kana minka bi uslubin yahfadhu laka maqamaka ka'ab. Maka wajib bagimu untuk memperbagus caramu menangani permasalahan, dan hendaknya engkau meminta maaf kalau memang engkau telah melakukan suatu kesalahan. Ya. Wa yahfadhu lil abna'i huquqahum kal madzumin mink. Ya, dan jagalah hak-hak ya anak-anakmu tersebut, jangan sampai dia terkesan seperti orang yang kau zalimi. Ya, jadi orang tua harus sadar bahwa tidak selamanya yang mereka lakukan itu selalu benar. Kadang-kadang ada orang tua yang salah, ya. Kadang-kadang ada orang tua yang salah dalam memperlakukan anaknya. Ini harus sadar ya orang tua.
Qala innallaha subhanahu wa ta'ala amara bil ihsani ilal walidain biqaulihi wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wakhfid lahumu janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Aqaballahu dzalika biqaulihi rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Allah menyebutkan tentang kewajiban seseorang kepada orang tua. Dan Rabbmu telah mewajibkan, janganlah kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah, dan hendaknya kalian berbakti kepada orang tua kalian. Apalagi ketika salah seorang di antara mereka mencapai usia lanjut atau keduanya, maka janganlah katakan kepada mereka, dan janganlah kalian bentak mereka berdua. Ya, janganlah engkau membentak mereka berdua, dan ucapkanlah ucapan yang mulia kepada mereka. Dan tundukkanlah sayap kasih sayangmu kepada mereka, dan berdoalah, wahai Rabbku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka mengasihiku atau mendidikku ketika aku masih kecil. Nah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan seseorang untuk melakukan baktinya kepada orang tua, Allah menutup perintah tersebut, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Rabb kalian mengetahui apa yang ada dalam jiwa-jiwa kalian. In takunu sholihin fa innahu kana lil awabina ghafura. Kalau kalian itu adalah orang-orang yang soleh, maka sesungguhnya Allah itu akan mengampuni orang-orang yang kembali kepadanya. Apa maksudnya? Kenapa Syekh bawakan ayat ini ya dalam sebagai pendukung ucapan beliau tadi? Ya, pendukung ucapan beliau bahwa orang tua itu jangan kemudian merasa bahwa dia selalu benar. Dzalika wallahu a'lam annahu hatta ahlas shalah alladhi imtala'at qulubuhum mahabbatun liwalidaihim hatta haula qad tasduru minhum zalat wa hafawat fi haqqil aba'i wa ummahat. Maksud dari ayat ini, orang-orang yang saleh yang mereka sangat mencintai kedua orang tua mereka, ya, sangat mencintai kedua orang tua mereka, pastilah ada kekeliruan dan kesalahan mereka dalam memberikan hak kedua orang tua tadi. Ada orang yang soleh, dia tahu hak orang tuanya, dia berusaha untuk berbakti kepada orang tuanya, tapi semaksimal apapun pasti dia pernah melakukan kesalahan dan kekeliruan dalam mencurahkan kasih sayangnya tersebut. Wahina idin idza sadarat minhum alzallat wa tilka hafawat fa babut taubah maftuh. Maka ketika mereka melakukan kekeliruan, ketergelinciran dalam memperlakukan kedua orang tua mereka, maka pintu taubat itu terbuka. Wa babur raja'ah wal inabah maftuh. Ya, bab kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bab taubat ini senantiasa terbuka. Walidzalika fima ara ya wallahu a'lam. Oleh karena itulah menurutku wallahu a'lam, Allah mengatakan fa innahu kana lil awabina ghafura. Ketika Allah mengatakan maka sesungguhnya Allah itu Maha mengampuni, ya mengampuni orang-orang yang kembali kepadanya, ai lirraja'ina anil khata' ba'dal wuqu'i fihi wallahu ghafurur lahum. Jadi kalau orang-orang yang menyadari kesalahannya kemudian kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni. Apa hubungannya dengan orang tua? Wa kadzalika fi haqqil abna bal wa 'alal umum fa innallaha kana lil awabina ghafura. Demikian juga dalam penunaian hak kita kepada anak-anak kita. Jangan kemudian merasa selalu benar. Ya kalau salah akui salah. Kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham ya maksudnya Syekh? Jadi Syekh itu mengatakan kita itu sebagai orang tua itu pasti ada melakukan kesalahan dalam mendidik anak-anak kita. Maka jangan malu untuk mengaku salah. Dan kalau kita sadar sudah salah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang-orang yang soleh tadi yang berbakti kepada orang tuanya pasti dia akan melakukan kesalahan dalam memperlakukan orang tuanya. Maka kalau dia tahu dia melakukan ketergelinciran atau kesalahan dalam memperlakukan orang tuanya, sadar dia, langsung dia kembali kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pasti akan mengampuni. Demikian juga kita dalam memperlakukan anak-anak kita. Kalau kita salah dalam melakukan anak kita, berlebihan dalam memberikan hukuman, ya, seperti yang sering ditanyakan dalam forum tanya jawab, ya, Ustadz, saya bagaimana dulu saya menghukum anak saya seperti ini, belum tahu ilmunya.
maka sudah kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah atas kesalahan yang dilakukan. Ini yang ingin disampaikan oleh beliau, hafizahullahu taala. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mohon maaf ya, sudah melebihi waktu yang disediakan. Nah, sekarang kalau ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, terutama yang ada di grup, kita beri waktu sejenak sambil menunggu pertanyaan. Kami persilahkan yang ada di grup Zoom, terutama yang berkaitan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Ya, kita masih menunggu kalau ada yang ingin bertanya. Insya Allah di pekan yang akan datang kita masuk ke dalam pembahasan yang baru, tasji'ul abna wa tahriduhum alal khair wa hathuhum alal ma'ruf. Ya, mendorong anak dan memotivasi mereka untuk melakukan kebaikan, ya untuk melakukan kebaikan. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan di grup Ummahat, ya kita tunggu 2 menit lagi. Kami persilahkan kalau ada yang ingin bertanya. Tidak ada ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan. Oh, ada. Masuk. Ustadz, bagaimana jika kita menegur kesalahan lainnya di waktu yang lain? Misalnya, ya, kita tegur 2 kesalahan anak pada saat itu dan 2 kesalahan lainnya di waktu yang lain. Yang jadi masalah. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita pun hendaknya mencari waktu yang tepat untuk menegurnya. Ini misalnya satu kasus ya. Anak kita melakukan kesalahan di depan umum. Ya, kita hentikan kesalahan tersebut. Ya, misalnya dia melakukan satu hal yang memalukan di hadapan tetangga misalnya, satu hal yang tidak pantas. Ya, kita tegur dulu sampai dia menghentikan perbuatan tersebut. Nanti kita sampaikan kepada dia teguran yang lebih luas. Ya, kita sampaikan teguran yang lebih lebih detail kepada dia di waktu yang lain. Ya, yang demikian tidak menjadi masalah. Jadi ibu-ibu harus tahu kapan waktu yang tepat. Jangan kemudian kita sampai merendahkan anak-anak kita di depan orang lain, marah di depan orang lain sampai anak-anak kita malu. Jangan. Ya sudah, yang penting dia berhenti, ya melakukan suatu kesalahan. Nanti masalah meluruskannya kita cari waktu yang tepat. Kita cari waktu yang tepat. Ya, nah, seperti ini juga. Kalau misalnya mau dua kesalahan ditegur saat itu, 2 kesalahan, ya kembali kepada maslahat, mana yang lebih maslahat kepada sang anak. Ya. Ustadz, keponakan saya perkataannya tidak sopan karena mencontoh lingkungannya dan perkataan itu adalah kata-kata yang kotor. Bagaimana cara kita sebagai bibi untuk menegurnya? Apakah itu karena kesalahan orang tua juga, karena mendidiknya dengan cara yang salah? Baik, kata Imam Al-Qayyim, kalau ada suatu penyimpangan pada diri sang anak, berarti orang tua itu punya andil. Nah, seperti kasus ini, kenapa anak-anak itu bisa berkata kotor, mencontoh lingkungan? Karena orang tuanya membiarkan dia untuk bergaul dengan orang yang sembarangan, orang yang rusak buat dipergauli. Ya, kembali lagi kepada orang tua. Jadi orang tua itu harus benar-benar memperhatikan dengan siapa anaknya bergaul. Maka kalau kita tanya di sini apakah ini juga kesalahan dari orang tua dalam mendidik, kita jawab ya. Apa kesalahannya? Dia biarkan anak-anaknya terpengaruh oleh lingkungan yang rusak. Adapun kita sebagai bibi, ya, ibu sebagai bibi, ya, bisa sampaikan kepada sang anak, nah, ya, yang jelek-jelek itu jangan ditiru, ya, yang jelek-jelek jangan ditiru. Ucapan yang diucapkan oleh orang-orang itu adalah ucapan yang tidak baik, adalah ucapan-ucapan yang kotor. Kita sebagai seorang muslim harus bisa menjaga lisan kita, berkatalah yang baik atau diam. Sampaikan seperti itu kepada anak tadi. Ya, mudah-mudahan kalau bibinya ini menyampaikan dengan cara yang baik, ya,
maka anak-anak tersebut bisa berubah. Baik, saya kira cukup ya kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Inti dari apa yang kita sampaikan di kesempatan pagi hari ini adalah hendaknya anak-anak itu tidak kita bebani, melainkan sesuai dengan kadar kemampuan mereka, dan juga hendaknya tidak selalu teguran itu harus kita berikan kepada anak-anak atau kita bersikap keras kepada anak-anak dalam memberikan hukuman. Semuanya ada kadarnya. Kadang kalau memang diperlukan adanya teguran yang keras kita tegur, kadang kita biarkan sampai kemudian kita mencari waktu yang tepat untuk menegurnya. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.